konsumen kita marketnya adalah antara 200 sampai 300 jutaan. ini marketnya gemuk, jadi kita iklan sekali itu sudah orang mencari. Kita memperbesar sedekah itu bukan sedikit tapi ikhlas, besar tapi ikhlas gitu loh. Itu baru dasar. Cakep, sing penting wani. Yes. Kasih Pak. Mantap. Mantap ya. Tamu kita sore ini ya. Daging Daging ya. Daging ilmu nih. Oh iya tentu. Daging duitnya ya. Daging duit itu, kabehane daging. Jos Pak Men. Iya. Beliau ini dulunya 20 tahun sebagai pegawai negeri. Tapi setelah itu berani keluar dari zona ini. Keluar. Iya. Wani ya. Sing penting wani. Penting wani dan berbisnis properti, Pak. Ya, properti itu developer ya. Developer. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi saat ada di zona nyaman, beliau ini malah berani keluar. Ya kan? Dan pegawai negeri itu kan diimpikan banyak orang sih gak kepengen pegawai negeri saja. Sampai saat ini ya. Sudah masuk pegawai negeri keluar. Iya. Terus njabat. Dan njabat lagi. Njabat juga. Ya. Tapi memang kenyataannya ya keyakinan beliau itu terbukti sekarang. Yes. 10 titik sekarang progres pembangunan perumahan. Dan yang sudah jadi juga sekitar 10 titik. Iya, luar biasa. Lokasi ya, perumahan. Langsung aja Pak, kita perkenalkan beliau. Pak Haji Sunarto. Iya, silakan Pak Sunarto, penyambut Sobat Kendel. Ya. Sobat Kendel Pak Narto. Sobat Kendel. Ya. Sobat Kendel. Jos. Seperti biasa kita ngulik-ngulik ya. Ya. Pertama kita tanya perumahannya itu siapa target marketnya, di mana saja ya? Ya, tapi sebelum itu kita tanya dulu Pak. Apa? Kok beliau berani keluar dulu dari pegawai negeri Pak? Dan padahal sudah punya jabatan. Ya, silakan Pak Sunarto. Awalnya gimana dulu Pak? Kok langsung keluar gitu? Berani memutuskan jadi gimana Pak? Awalnya. Saya jadi pegawai negeri 1984. Iya. Awalnya ya. Kemudian saya hidup pontang-panting untuk bisa bertahan sampai 10-15 tahun. 15 tahun. Setelah 15 tahun saya merasakan wah ini kalau pegawai negeri untuk masa depan ini kurang tepat. Karena saya melihat waktu itu perhitungan saya tahun 2000-an, itu kok penghasilannya kecil. Penghasilannya kecil untuk tingkatan saya sarjana, kemudian saya ambil master juga. Waktu pegawai negeri itu sudah master? Sudah master saya. Karena saya termasuk mengejar karir. Dan dalam hati saya pokoknya umur 45 itu harus sudah eselon 3. Nah itu target yang tidak terpenuhi. Saya eselon 4. Sudah eselon 4. Lebih target. Bukan, eselon 4 itu paling bawah. Naik eselon 3, naik eselon 2, naik eselon 1. Tapi saya golongannya 4, nih golongan tinggi memang. Karena saya dengan S2 itu bisa masuk ke golongan 4. Oh gitu. Itu golongan tertinggi di pegawai negeri. Eselon 3 itu kalau di kabupaten kepala dinas. Kepala dinas. Kepala dinas. Kalau di provinsi Kak saya itu kabit. Terus Kasubdin, itu eselon 3. Nah, ternyata sampai saya umur 45 itu kok nggak ada tanda-tanda saya masuk ke eselon 3. Sehingga saya segera ancang-ancang cekat-ceket keluar. Awalnya itu ya. Tapi setahun 2 tahun sebelumnya saya sudah bilang istri saya bahwa saya sudah tidak menemukan kenyamanan di BNS. Ya. Karena apa? Saya ketemu adik-adik kelas saya. Adik-adik kelas saya yang kerja di swasta, yang usaha sendiri.
datang pakai Innova baru, pakai sedan baru, sementara saya pakai sepeda motor. Nah itu, ini mengusik saya, sehingga saya datangi teman-teman yang kaya itu, saya datangi, gimana caranya dapat uang. Sementara saya di pegawai negeri hidup pas-pasan. Yang teman itu tadi. Iya, teman-teman yang kaya-kaya itu tak datangi. Sudah berani bisnis. Iya, jadi dia itu kerja di perusahaan, misalnya pestisida. Tapi dia juga punya kesempatan untuk bisa jualan pribadi, sehingga dia bisa up gitu kan, pakai mobil baru, wajahnya selalu senyum kan, enak gitu loh. Itu enak, jadi wajahnya selalu senyum, uangnya banyak gitu loh. Ya ada sih, saya tahu ada orang yang wajahnya senyum-senyum tapi uangnya enggak banyak, ya ada. Tapi saya tertarik dengan orang yang wajahnya tersenyum, tawanya lepas, duitnya banyak. Duitnya banyak ya. Gitu. Lah, itu waktu memutuskan mundur sudah mulai bisnis properti? Sudah, jadi 2-3 tahun sebelumnya saya sudah jualan kapling. Oh, kapling ya. Jualan kapling tapi kecil-kecilan di Ungaran. Karena kan base camp saya Dinas Pertanian Provinsi itu di Ungaran. Sehingga saya jualan di sekitar Ungaran. Jadi saya berangkat dari rumah Semarang, rumah saya tinggal di Semarang, waktu itu di Ngelo Indah, saya kemudian ke Ungaran, dan di Ungaran sampai di Ungaran ya saya nyari-nyari tanah. Pegawai negeri ya jujur aja agak longgar lah, jadi tidak ketat diawasi itu enggak. Tapi jam 11 gitu kita keluar cari informasi tanah-tanah dijual, terus jam 1 balik lagi ke kantor gitu. Berapa lama mempersiapkan itu? 2 tahun. 2 tahun kita kemudian kebetulan umur saya 45, ini kalau 45 ini sudah injury time. Karena untuk saya ekspansi di dunia bisnis, saya masih punya waktu 10-15 tahun. Dan perhitungan saya tepat. Artinya ternyata setelah saya keluar 2005, saya segera ngerekrut karyawan, saya bikin kantor, dan kemudian saya operasional. Dan itu 5 tahun pertama yos jempolak-jempalik banteng, sudah karu-karuan ya. Tapi setelah 10 tahun agak tenang. 10 tahun itu, waktu itu saya umur 50, jadi ya tahun 2010 ya. 2015. Itu berarti mulai keluar itu tahun 2005. 2005. Umur 45. Saya umur 45, kan kelahiran saya 60. Dan itu sudah ngerintis. Udah ngerintis 2-3 tahun sebelumnya udah kecil-kecilan gitu. Waktu 98 jatuh itu kan properti lagi jatuh juga, Pak. Jadi saya waktu itu tidak jatuh, yang jatuh properti. Saya main kapling, saya bangun. Kapling. Propertinya yang jatuh. Tapi kapling enggak. Kapling jalan. Saya jualan kapling sampai 2005, saya masih jualan kapling. Saya main properti setelah 2005. Iya. Mulai ini ya, bangun 2005 lah, itu jatuh lagi itu 2009 2010. 2008 saya sempat naik haji. 2008 ya. 98 ding. 2008 itu saya bangun ruko Kedung Mundu 10 yang ada kopi tunjang itu. Oh, itu ya. Nah, itu 10 milik saya. Terus ini yang saya tempati 7. Terus saya bangun di Durian 10 juga, Durian Raya. Ruko ya, Pak ya? Ruko. Jadi saya ruko itu ada 6 titik. Ruko waktu itu saya senang karena kebetulan yang di pinggir jalan-jalan utama itu masih banyak. Sekarang sudah agak berat, harganya udah terlalu tinggi. Jadi saya ruko itu 1 di Kedung Mundu, 2 di sini Banjarsari ini, kemudian 3 di Mula Warman Selatan, 4 di Mula Warman, 5 di Durian Raya, dan 6 di Beringin, Ngalian ya. Jadi lokasi ruko itu minimum 7 unit. Makanya kalau ada orang bikin ruko 3-4 gitu nggak laku. Kecuali sebelahnya ruko ya. Kalau ngawali ruko di pinggir jalan kok hanya minimal 7. Ya, itu karena lahan parkirnya kurang. Biasanya banyak yang terantar. Ya, itu banyak. Nah, kami 7 atau 10. Di antara 7 sampai 10 kita berani. Dan laku semua tempat saya. Ini
memang yang saya tempati 2 ruko itu memang tidak saya jual untuk kantor saya sampai sekarang. Yang di Banjarsari ini? Iya, ini Banjarsari, di Bulusan Raya. Kalau yang perumahan Pak, yang perumahan? Kalau perumahan itu kita udah banyak yang sudah sold out itu ya Geraha Perdana Banyumanik. Oh sini ya, Banyumanik. Geraha Perdana Banyumanik, kemudian di Ngalian, kemudian Tembalang sendiri itu sebelahnya Unpan itu juga perumahan kita, sebelah Geraha Estetika itu perumahan. Dan dulu di Serondol Bumi Indah juga itu ada 50 unit milik kita sudah habis. Jadi di Jatimala banyak itu. Manis, ya, karena kita jualan selalu di bawah harga. Jualan kita ini di bawah harga. Konsumen kita marketnya adalah antara 200 sampai 300 jutaan. Ini marketnya gemuk. Jadi kita iklan sekali itu sudah orang mencari. Gitu. Cepet ya. Ya, jadi kita ya istilahnya. Rata-rata sold out-nya berapa lama Pak setelah launching itu misalnya? Ya 2-3 bulan itu sudah. 2-3 bulan selesai, wis mantap. Nek sold out-nya mungkin ada 6 bulan sampai setahun. Tapi mulai terjual tuh 2 bulan. 2 bulan itu sudah terjual. Kita kan mesti menata lokasi dulu, kemudian dibikin setahun habis lah ya. Setahun habis. Dari nyiapkan lahannya, terus masih kemudian rumah contoh. Ya Pak. Oke. Pak Kandar. Iya, siap. Kembali ke merintis tadi loh Pak Kandar. Iya. Aku kok kepo. Gimana? Pakai modal siapa? Gimana Pak Narto? Jadi banyak orang pemain properti itu sudah pada tahu. Tapi yang awam, orang awam itu, wah ini bikin properti mesti modalnya besar. Ya kalau setelah berjalan itu memang butuh modal besar. Tapi awalnya, di awal itu kan kita dengan modal kecil karena kita mengandalkan tanda jadi. Jadi kalau beli tanah ini developer itu kaitannya kepemilikan tanah, penguasaan tanah. Jadi kita ini dengan pemilik tanah selalu mengadakan negosiasi dan lobby. Yang pertama lobby pertama adalah harga. Jadi setelah harga deal, kemudian kita lobby lagi pembayaran. Ini dengan pemilik tanah Pak? Dengan pemilik tanah. Iya. Oke. Misalnya Bapak punya lahan dengan harga 2M. Saya punya uang 50 juta. Pak, ini ada uang 50 juta, tak ikat di notaris, perikatan jual beli. Kemudian pelunasannya nanti 6 bulan apa 7 bulan. Tetapi kita juga bicara yang terburuk itu setahun. Setahun. Jadi kita kalau tidak ada masalah 6 bulan 7 bulan lunas. Nah, strategi saya adalah jualan ya rumah ya jualan kapling. Jadi kita tidak menolak rezeki, Yang mau kapling ya kita layan kapling, yang mau rumah kita layan rumah, tidak ada masalah gitu. Jadi uang masuk terus. Yang konsep saya adalah yang penting pemilik tanah harus lunas. Oke. Lah teman-teman banyak yang mengabaikan itu sehingga konfliknya terlalu keras. Iya. Karena menjadi developer itu akan terjadi konflik. Yang pertama adalah dengan pemilik tanah, yang kedua dengan konsumen, yang ketiga dengan perbankan, yang keempat dengan warga atau mungkin dengan pemerintah malah kayak Pemkot, kemudian dari pihak Polres atau mungkin juga Satpol PP dan sebagainya. Itu konflik tambahan. Tapi yang utama itu pemilik tanah, kemudian konsumen, kemudian satu lagi kontraktor kan yang bangun. Lah pada saat dia tidak dibayar ngamuk gitu loh. Nah kita itu sudah paham. Jadi kontraktor itu kita bayar setiap hari Sabtu. Kayak ini hari Sabtu ini yang bayari kontraktor. Kalau pemilik tanah itu kita sesuai perjanjian di notaris. Nah banyak teman-teman konflik dengan pemilik tanah tidak terselesaikan. Karena apa? Karena kadang-kadang pemilik tanah itu dijanjiin gitu, tapi uangnya nggak ada. Nah kita kan siap janji uang ada, uang ada. Jadi alhamdulillah sampai detik ini itu semua lokasi yang kita beli itu
beres keuangannya. Jadi jaga kepercayaan ya Pak Jumat. Ya, kepercayaan. Dan kita kalau sudah tanah lunas, itu kita jualan tuh enak. Iya. Ini loh sertifikatnya, ini sudah dinotaris, ini sudah kita bayar. Betul. Jadi konsumen tuh oh ini enggak tipu-tipu, yakin. Mantep itu gak mantep tuh. Iya. Udah aman lah ya. Ya artinya pertama kali jenengan tidak perlu utang bank atau saya masih perlu? Tapi saya sedikit waktu dulu. main jual beli tanah itu tidak main utang bank. Oh. Tapi setelah main properti, khususnya bikin ruko. Iya. Saya sekali bangun ruko 17. Kedung Mundu 10, di Tembalang ini 7. Oh, dua lokasi yang Dua lokasi 17. Lah ini kan butuh dana besar, terpaksa beli tanahnya saya utang bank, kemudian kontraktornya ya saya nego. Nah itu memang artinya gini Pak Kanda, kita inspirasi Cak Kanda, terutama yang muda-muda yang ingin bisnis properti bisa belajar sama Pak. Ya siap. Oh iya, Pak terkena Pak, tadi sudah banyak juga yang menelurkan ini pemain-pemain properti baru. Iya. Jadi belajar ke bahkan beliau masih ada Pak yang masih Pak. Termasuk Pak Arif itu. Iya, aku sering cerita sama Pak Arif. Iya. Jadi kalau mau belajar open aja ya Pak. Open, siap. Silakan datang nanti. Pak Narto, tadi kan di awal jenengan bilang persiapan ini jual beli tanah dulu. Menjualkan punya orang enggak? Atau harus dibeli dulu dengan uang muka tadi? Saya enggak mau menjualkan milik orang. Saya beli dulu, perikatan jual beli dulu, baru saya jual. Baru jual. Ya itu yang ngarep tak takon iki. Iya. Nek Mas Arif menjualkan milik saya gitu. Oh iya. Masih Pak sampai sekarang. Dia sekarang udah kaya, udah lupa saya. Iya. Oke. Nah ini cara memasarkannya ini Pak gimana Pak? Jadi awalnya berarti sudah ada timnya. Awalnya waktu saya masih jadi PNS, saya pasarkan sendiri karena kan jumlahnya sedikit. Oh iya, karena masih bisa. Ya paling 5 kapling, 6 kapling gitu tak iklankan Suara Merdeka, tak handle sendiri, orang melihat cocok beli cocok. Di awal. Tapi setelah saya keluar dari PNS, saya langsung buka kantor, buka lowongan kerja untuk bagian teknik, administrasi dan marketing. Berarti 3 posisi atau 3 orang? 3 posisi dan 3 orang. Oke. Itu kan di awal. Itu kan awal dibuka ya Pak? Ya. Wis. Jadi saya bidang apa teknis, siap. Terus sales, marketing apa? Administrasi. Ya. Mantap ya. Jadi awal ya sudah persiapan. Sudah sangat siap itu. Oh iya siap, itu sudah siap. Rektur wong telu ya? 3 orang dan 3 bidang gitu. Dan 3 bidang. Ya, administrasi, keuangan, kemudian administrasi keuangan, teknik dan marketing. Setelah bikin kantor baru. Kantor sendiri. Kemudian dalam berjalannya kan terus nambah. Iya. Operasional pertama kali yang dijual apa? Tadi kapling. Kan jual beli kapling. Oh, melanjutkan kapling. Melanjutkan kapling karena kita ahli di situ. Kemudian setelah punya kantor itu ada permintaan dari konsumen-konsumen, Pak, saya dibuatkan rumah bisa enggak? Saya gitu ya. Agak pusing. Akhirnya, gimana cara bikin rumah? Iya. Terus waktu di lokasi kapling saya ngomong-ngomong dengan orang, ada nggak orang sini yang bisa bikinkan rumah? Ini ada Pak, ini pemborong kecil-kecilan. Oke, panggil. Setelah panggil tak suruh gambar, kemudian tak suruh bikin satu rumah contoh. Bisa jadi. Dan terus laku. Berlanjut ya. Oh, berlanjut. Ya. Sama ya. Itu sampai sekarang sudah berkembang. Bagus. Karyawannya 25 orang. Sekarang yang freelance ya ada, yang marketing freelance. Oh, ada ini juga ya dari. Ada yang freelance. Freelance. Itu anak buah Pak Arif biasanya gitu. Banyak yang freelance. Ya. Pak Narto punya branding khusus nggak di perumahan Bapak ini? Atau khasnya apa sih kok laris sih nyedapi? Marketing saya yang in-house ada 8.
Saat ini Pak ya? 8 orang. Dan 8 orang itu di bawah satu koordinasi manajemen. Manajernya Pak Rudi. Nah, ini dia melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjual setiap lokasi. Jadi gitu ini dibagi berapa tim gitu, kemudian dia akan upload nge-share di Facebook, sosmed lah ya. Sosmed, pokoknya sejak awal saya berdiri itu sudah mainnya online. Online ya Pak ya? Online, jadi sedikit sekali yang offline gitu. Sejak awal itu ya Pak ya? Sejak awal, itu sudah dilalah waktu itu 2006-2007 sudah mulai ada online gitu. Saya teman-teman udah belajar ke situ. 2010 udah les gitu, udah online semua. Perusahaan kalau maju itu tidak lepas dari SDM yang hebat. Iya. The man behind the gun. Ya. Berarti nek sampean kalah pingpong aja alasan bete lah. Harus betul. Betul. Iya. Bet opo nek pinter ya tetap pinter. Iya. Bener toh. Nah, ini kita akan tanya beliau. Iya. Iya. Apa sih prinsipnya di dalam mengelola SDM? Iya, benar. Saya selalu mengupdate diri. Pak Narto Saya sendiri, ya. saya mengupdate diri terus. Saya membaca buku, belajar di YouTube. Sekarang itu kalau ada orang bodoh itu aneh. Aneh. Lah di YouTube manggil Agim bisa, manggil Tung Desembaringin bisa. Orang-orang hebat-hebat juga bisa. Iya. Bisa juga. Bisa. Pak Zoom-zooman kerso apa Pak? Mau? Zoom. Dipanggil Zoom gitu. Lah saya Meeting Zoom gitu. Saya termasuk tidak ke arah situ. Saya itu gaptek gitu loh. Ya. Itu yang ahli-ahli malah anak buah saya. Loh lah gitu loh. Saya kalau itu Zoom, saya nanti baru akan memerintahkan. Oh gitu ya. Anak buah saya. Siap. Kembali ke SDM tadi. Ya. Saya selalu mengupdate diri sehingga kalau saya mengupdate diri, praktis saya itu menguasai manajemen, artinya menguasai leadership itu saya memperkuat diri. Sehingga pada saat saya ketemu bagian teknik, saya ngomong bagian teknik, tapi sekedar gimana, saya kok belum beres, kenapa? Masalahnya apa? Saya hanya tanya gitu aja. Dia udah kecocolan ya, panjang lebar. Ini gini Pak, ini permasalahan ini. Marketing juga begitu. Ini sebulan ini kok baru closing 3 itu gimana? Masalahnya apa? Ada masalah apa? Produk kita banyak. Targetnya kan 12. Kalau ini 3 itu masih kurang 9. Kurang 8, kurang 9. Nah, ini langkah apa yang harus dicapai gitu. Jadi karena kita sering ngupdate diri, semangatnya itu tinggi gitu loh, semangat hidupnya, semangat untuk mencapai target-target yang kita tentukan. The survival of the fittest. Orang-orang yang bisa sukses, yang bisa berhasil, yang bisa bertahan di puncak, itu orang yang semangatnya tinggi. Jadi kalau orang-orang semangatnya rendah, baru dapat uang 1 juta aja wis rasane wis sugih ya kapan sugihe. Mas Arif semangat ya Pak? Oh iya, itu semangatnya tinggi. Semangat tinggi ya. Cuma suwi rak ngecas aku. Masih tentang SDM Pak. Iya. Leader itu biasanya punya value-value yang nanti pasti terkirim ke anak buahnya. Iya. Oh iya. Pasti itu. Pasti ya, benar. Sadar atau tidak. Iya. Nah, kira-kira nilai apa yang Bapak terus pegang sehingga perusahaannya bisa moncer ya? Dan anak buahnya Nyaman, benar. Iya, betul. Narto gitu loh. Dan mau misalnya ditawarin kerja di tempat lain pun megah gitu. Iya. Nah, itu apa Pak? Yang pertama adalah kenyamanan. Nyamanan dalam Jadi bekerja, saya ya? dengan karyawan jangan memarahi, jarang memarahi, marah-marah gitu. Saya kembalikan ke diri saya. Kalau ada masalah apa-apa, berarti saya nggak beres.
Marketing saya hanya memotivasi dengan marketing, dengan bagian teknik, dengan bagian admin. Saya hanya memotivasi saja. Ditanya ngono tok kecacalan loh. Iya, dimarahi ya? Iya, jarang memarahi mereka. Yang kedua, kita ini harus menabur kebaikan. Jadi dengan karyawan itu ya sering menawarkan kebaikan, kenyamanan. Kalau ya Pak, mungkin lebih tahu dia kebutuhannya apa. Ya, kebutuhannya apa. Jadi kebutuhan apa, marketing kebutuhannya apa ya kita penuhi. Kemudian ya tidak lepas dari finansial juga. Jadi kalau marketing, jualan di tempat saya, fee mungkin kalau di tempat lain 2%, 2,5%, tempat saya 3%. 3%. Masih dikasih gaji uang transport ada, jadi itu ada dorongan-dorongan begitu. Lah kemudian bagian lain juga, bagian teknik juga ada tambahan-tambahan bonus setiap kali membangun dan sebagainya di luar gaji. Kemudian yang penting yaitu kita selalu, kita ini kekuatan seorang leader itu adalah memayungi, melindungi gitu loh. Kemudian kita juga mengkombinasi dengan spiritual. Nah, itu dia. Spiritual. Lah karena saya sendiri juga ketua pengajian. Pengajian di tempat saya itu Toriko apa? Sadaliyah. Saya sadalikan orang yang kaya raya pada zamannya. Lah saya penganut Sadaliyah ya harus kaya raya juga. Mantap. Cuma kekayaan itu tidak di hati tapi di tangan. Torikoh metu. Nah, orang-orang torikoh ya pasti kita itu mengolah hati itu sedemikian rupa sehingga hati ini longgar, hati ini nyaman, hati ini damai. Ya, itu termasuk nilai-nilai yang ditanamkan ke anak buah. Pasti itu. Dan disampaikan secara sengaja atau tidak sengaja. Iya, pasti itu kita di dalam rapat-rapat, dalam pertemuan-pertemuan mesti itu keluar. Torikohnya itu. Lah torikoh ini, torikoh Sadaliyah ini sampai di tempat saya tak modifikasi. Ya, torikohnya tak modifikasi menjadi torikoh fulusiah. Jadi sugih ora apa-apa, sing penting bahagia. Jangan bilang miskin tidak apa-apa, miskin itu apa-apa gitu loh. Apa-apa. Iya. Miskin itu apa-apa. Miskin Iya. Miskin kaya enggak apa-apa tapi bahagia gitu. Kaya enggak apa-apa tapi bahagia. Dan ini juga bagian dari value. Iya, value. Makanya anak buahnya semangat. Semangat. Ini ya rahasianya. Iya, catet rek iku rek. Penting iku ya. Jadi di samping itu juga kita memperbesar sedekah. Sedekah itu bukan sedikit tapi ikhlas, besar tapi ikhlas gitu loh. Itu baru dasar. Nah, itu. Nah, sedikit tapi ikhlas. Akeh tunggale kuwi arif iso arif. Itu hebat itu. Oh ya, ini untuk bulan-bulanan saya senang kalau dalam pembicaraan itu selalu ada korban. Tapi korban itu untuk memotivasi. Ya, setuju. Jadi itu sekarang nggak pernah datang ke Pak Narto ya? Ya, nek pas Budoto, enggak merapat. Nek pas ngelusir aja. Nah ini terkait tadi yang penjualan tuh Pak, kan tadi bilang Bapak ada yang sales freelance tuh ya? Ya. Nah terus kalau itu apa Pak? Itu kalau itu bonus ya pasti ya? Ada bonus? Oh iya, enggak, sama fee-nya 3% mereka. Jadi kalau mereka mau jualan ya, saya enggak boleh, saya harus melindungi karyawan saya. Iya. Jadi tak samakan, tetapi kan yang freelance itu tidak dapat gaji, tidak dapat uang. Nah tempat saya kan ya makan siang gratis, terus tiap Sabtu atau Senin itu dapat uang transport, gaji bulanan ada. Tapi gaji marketing itu ya penjualan. Jadi kalau gaji dari kantor tidak banyak, tapi penjualan kan desk itu 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ini barusan ada yang transaksi ya dapat fee ya 30 juta. Ini barusan karena 30 juta itu apa, ruko? Bukan. Enggak, rumah agak besar ya. Dan dia fee-nya 2% loh itu. Karena kebetulan rumah saya yang di Bukit Sari itu laku 1,5 M. Marketingnya dapat 2% kan 30 juta. Mantap.
akan bodoh 30 juta ya lumayan lah gitu. Lumayan Ya paling ora membuat tersenyumnya itu tenanan ya. lepas gitu. Pas. Ora wagu nek Arif wagu. Maaf ya Mas Arif ya. Tapi sekarang yang gabung jadi sales freelance banyak juga Pak? Ada 5. 5 Mungkin orang. juga ada komunitas yang ikut dan jualan ya Pak? Ada ya? Komunitas Properti yang ikut bantu jualan itu ada juga? enggak. Jadi mereka adalah memang marketing. Oh, memang Dia marketing di mana-mana tapi juga masarkan tempat saya, itu freelance. Tapi nek marketing saya ya hanya jualan di tempat saya. Iya. Wes, aku tak takon Sadalia saiki. Oh iya. Penasaran. Ngaji tuh ya. Sisan tuh Mas. Ya, monggo. Ngaji. Monggo. Pak, Sadalia itu memandang kaya itu seperti apa? Jadi kok penting itu loh. Jadi nek miskin apa-apa. Berarti kan kaya itu penting. Itu gimana memandangnya gimana? Jadi kalau kita ini hidup di dunia, Ya. itu kan seakan-akan hidup selama-lamanya. Oh iya. Sehingga kita harus persiapan untuk hidup selama-lamanya ya harus kaya raya. Harus, enggak bisa tidak. Kaya. Dan ilmu kaya itu harus dikuasai. Banyak sekali orang pengen kaya, tapi enggak tahu ilmunya kaya. Wah. Contoh satu saja, kecerdasan finansial. Ya. Orang enggak tahu kecerdasan finansial, enggak mungkin kaya. Nggak mungkin kaya. Anda gaji 10 juta, Anda akan terkena hedonic treadmill. Pengeluaran Anda 15 juta, Anda nggak akan kaya. Iya. Anda gaji 15 juta, pengeluaran Anda 20 juta, Anda nggak akan kaya. Iya, betul. Kecerdasan finansial adalah kekuatan untuk berinvestasi. Jadi bagaimana Anda bekerja, tetapi Anda punya investasi yang nilainya setiap tahun berlipat. Kalau Anda tetap pakai uang bank, Anda misalnya pinjam bank 1 miliar, Anda punya kecerdasan finansial, bagaimana uang 1 miliar itu dalam waktu setahun menjadi 2 miliar, jadi 3 miliar, jadi 4 miliar, jadi 5 miliar. Ini orang yang cerdas. Iya. Tapi kalau orang nggak cerdas, uang 1 miliar ya habis, uang 2 miliar habis gitu. Kayaknya perlu didetailkan di pertemuan berikutnya. Oh iya. Ini materi Seru loh khusus. kecerdasan Seru. finansial. Khusus Pak. Loh, kan ini Pak Narto bisa harus datang beberapa kali ke sini. Ya, Pak, Iya. kecerdasan finansial kan tidak harus dimiliki orang kaya toh. Harus. Enggak, maksudnya apa harus kaya dulu baru cerdas? Oh, enggak. Enggak kan? Kalau ingin kaya harus punya ini ilmu ini. Maksudnya ini penting buat pemirsa kita. Iya. Ya, Gitu loh. kalau ingin kaya. Nah, sudah kaya itu sudah praktis mereka itu. Ya, otomatis iya, ya, Pak, ya? otomatis Otomatis, cerdas. otomatis ya. Otomatis Gitu loh ya. Iya. Atau kalau tidak cerdas, ada 3 hal Apa Pak? yang membuat dia kaya. Satu, anaknya orang kaya. Yang kedua, dia bersuamikan atau beristri orang kaya. Iya. Yang ketiga, nasibnya memang jadi orang kaya. Tapi yang nasibnya jadi orang kaya itu Ini- mesti cerdas. Ini gitu kan, cerdas. Pak? Lah ya ini yang ketiga ini cerdas. Yang ketiga Karena cerdas. Lah mudah-mudahan yang pertama kedua itu juga cerdas. karena dicerdaskan Cerdas dicerdaskan orang tuanya. Ya. Karena orang tua kaya akan mendidik anak-anak untuk Betul. kaya. Orang miskin akan mendidik anak-anaknya Ya, miskin. tapi nek suaminya orang kaya belum tentu loh ya. Ya dia akan dididik oleh suaminya. Biasanya nurut mulya itu. Iya, nurut mulya. Sekarang nurut mulya Pak. Ya itu nurut. Tapi dia sudah resisten, sudah tahan gitu. Karena sudah bergaul lama. Ah, kalau sakit bolongi kalau sing resisten, Pak. Oh ya. Itu bisa masuk lagi. Oh masuk Bisa lagi. ya? Oh Bisa. ya. Jos itu. Luar biasa. Iya. Ini ngomong-ngomong waktu pandemi ya, itu Iya. ini pandemi. Ini Iya. gimana dengan bisnis propertinya? Kan sempat jatuh juga itu. Pak Sunarto. Banyak juga Paling yang nggak jatuh. tahun pertama jatuh. Iya. Yang jatuh itu yang menengah ke atas. Yang harga 500 ke atas, yang 1 miliar ke atas. Harga saya itu 200 300. Masih Tetap ada- itu Masih pangsanya jalan, gemuk jalan. Kita enggak ada. Oh, Jangan Nggak ada. tahu Pak Narto memang piawai menjual. Enggak, jadi itu memang pasarnya gemuk.
Anak-anak muda yang baru menikah itu nyari rumah yang sederhana-sederhana. Pak Narto ini konsisten di harga itu, Pak. Anak-anak muda yang pertama keluarga-keluarga kecil bahkan belum punya anak, itu rumahnya kecil-kecil. Walaupun pandemi, Pak. Nggak terpengaruh. Bukan masalah pandemi itu pada orang menikah, Pak. Oh iya. Maksudnya duitnya ini nggak terpengaruh. Aku ngerasa ngono. Itu yang pertama. Yang kedua mindset. Cara berpikir. Cara berpikirnya Pak Narto maksudnya. Iya, cara berpikir saya. Mau negara itu resesi, mau negara hancur, mau gubernurnya goblok, mau wali kotanya goblok, mau bupati goblok, silahkan. Tapi tidak untuk perusahaan saya. The man behind the gun gitu. The man behind the gun, bro. Jadi senjata yang hebat itu tergantung yang di belakangnya siapa. Iya, gitu. tergantung yang operasikan. Iya, gitu loh. Loh, kalau perusahaan itu tergantung kondisi keekonomi negara, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, ya itu biasanya orang-orang yang gagal. Ya. Karena dia mencari alasan untuk menunjang kegagalannya. Benarkan kegagalan. Tapi kalau orang sukses itu dimulai dari walaupun situasinya resesi, walaupun situasinya pandemi, saya tetap harus sukses. Walaupun. Itu tadi yang saya tebak, Pak Ganda. Oh, orang lain yang bangkrut atau Pak Narto yang memang itu tetap laris meskipun kondisinya seperti itu. Karena memang banyak Pak yang jadi ada saja alasan untuk laris. Iya. Beliau salah satu alasannya untuk laris adalah rumah kecil tetap laku. Iya. Itu yang kemudian membuat tetap dicari orang, tetap diuber. Dan 80% orang membeli rumah kita cash dan soft cash. Hanya 20% yang kredit. Kalau kredit di Pak Narto atau di bank? Ada yang di tempat saya, ada yang di bank. Oh, jadi Pak Narto juga ya. Artinya kan modal Pak Narto. Iya. Dari Pak Narto bisa handle juga. Bank nggak ada urusan. Nggak urusan. Bank nggak urusan. Karena tahun 2009-2010 saya hampir jatuh karena perbankan. Kok bisa, Pak? Lah, karena ruko saya 17 itu 80% sudah laku, tapi kredit. Banknya tidak mau mencairkan karena alasan krisis ekonomi waktu Bank Senturi jatuh. Itu bank itu semua KPR di stop. Termasuk milik saya. Saya udah bangun, udah hampir jadi, ini penjualan banyak, bagus, tapi tidak terima uang. Terimanya uang muka habis untuk operasional. Lah, pencairan uang muka itu dari konsumen toh? Ya, uang muka dari konsumen, terus kita menunggu pencairan bank. Pencairan banknya terhambat. Sejak itu saya tidak mau lagi tergantung dengan bank. Oh, tergantung. Tergantung. Artinya saya menggunakan strategi cash of cash. Ya. Artinya kalau ada orang mau beli saya KPR, mesti harganya tak tambahi. Ya. Tak tambahi 10%, 20%. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau ya soft cash. Gitu. Pak, soft cash ini gimana nih? Ya, kalau cash itu dalam 2 minggu lunas. Oke. Tapi kalau soft cash 2 minggu separuh. Iya. Yang separuh diangsur dalam 8 bulan. Cuma ini tak tambahi, misalnya harga saya 225. Kalau soft cash ya 250. Kalau KPR 275 gitu. Jadi orang kalau mau bayar cash itu ada semacam bonus gitu loh. Iya. Ada keringanan yang kayak cashback gitu. Jadi itu ada cashback. Standar harganya di standar harga yang sudah ditambahin. Ya, sudah ditambahin. Sehingga kalau soft cash pun nggak apa-apa. Kurangi. Jadi seperti itu strategi kita. Jadi orang-orang yang cash itu kebanyakan malah dia utang di luar untuk melunasi tempat saya. Jadi karena harganya spesial gitu loh. Iya. Itu yang membuat kita bisa bertahan gitu. Karena dengan liquid begitu kita itu perputaran cepat, ekspansi cepat gitu. Jadi uang itu ya lancar gitu, cash flow lancar gitu. Small is beautiful. Aku tadi belum dapat small is beautiful. Aku tadi belum dapat jawaban sebetulnya pertanyaan. Apa sih yang menarik di rumahnya Pak Narto itu? Ada brand khusus atau apa begitu? Dari yang dijawab apa, Pak? Kalau apa sih membuat orang itu mau beli? Murah ya tadi. Kecuali murah, Pak, murah. Lokasi. Lokasinya itu kebanyakan milik saya itu sudah jadi.
lingkungannya sudah jadi. Pak. Karena lokasi saya itu kan tidak besar. Iya. Paling 5.000 meter, 3.000 small is beautiful. Di bawah 1 hektar. Iya. Karena di bawah 1 hektar, saya mesti membeli lokasi yang kanan kirinya itu sudah ada fasum. Karena kecil. Iya, jadi saya masuk ke dalam suatu perkampungan atau yang di situ SD udah ada, SMP udah ada, dekat jalan utama, listrik ada, itu sudah fasum sudah ada semua. Jadi saya tidak membangun fasum karena kecil gitu loh. Cuma efeknya ya nggak ada perumahan saya yang terkenal karena belum terkenal sudah habis. Belum terkenal sudah habis. Betul. Tapi memang yang terkenal biasanya kan areanya banyak, 10 hektar, 20 hektar, di bawah 1 hektar. Masuk ke komunitas-komunitas. Iya. Luar biasa Pak Gada, masih banyak yang harus kita nanti kita undang lagi. Pelajari dari guru besar. Kemudian ini satu rahasia juga. Iya. Jadi yang namanya bisnis dan sedekah itu satu paket. Bisnis. Kalau Anda membuat bisnis yang kreatif, kamu juga harus membuat sedekah yang kreatif gitu loh. Kalau Anda itu bersedekah, misalnya saya hanya ngasih ke yatim piatu di sana sudah, ya tidak kreatif. Iya. Nah, tapi kita harus ayo kita belajar lagi konkretnya gimana ini. Ya, jadi misalnya ya, kita itu banyak cara untuk bagaimana kita mengeluarkan harta kita. Yang pertama, mobil Anda itu harus dipenuhi dengan uang puluhan ribu, 20 ribuan. Setuju. Penuhi. Jadi untuk ngasih uang di jalan. Kriciknya nek kricik kayak orang disediakno, sing gede orang bersedia biasanya. Jadi minimal ada minimalnya. Ya minimal itu ngasih orang di jalan itu ya 5.000 lah gitu. Parkir itu. Jangan 1.000 2.000. Itu kalau 1.000 2.000 kita miskin terus. Aku sih 1.000 2.000. Aduh, kudu ditingkatkan. Tingkatkan. Kita latihan yang 5.000. Nanti kalau 5.000 saya las, tingkatkan 10.000. Siap. 10.000. Nah, makanya sebutanku mau kricik itu kan. Itu sedekah harian. Itu satu paket sama bisnis ya Pak? Ya, satu paket. Satu paket ya Pak. Kemudian buat Jumat berkah gitu. Jumat berkah. Jadi saya dulu ngumpulin orang di pinggir jalan, 10 orang, 20 orang tak kasih santunan. Tapi sekarang pindah ke rumah saya. Loh, maksudnya pindah ke rumah saya? Itu orang itu pada datang ke rumah saya. Iya. Makan ya uang itu. Hari Jumat Pak ya? Kemarin, ini kan hari Sabtu. Kemarin Jumat sore, itu kan menjelang berbuka itu 700 orang datang. Wis. Tapi merono pas Jumat. Nggak, Jumat sore. Tapi kalau di bulan biasa, enggak bulan Ramadan, itu Jumat pagi. Oh, ini sore itu. Ini sore karena menjelang. Makan di tempat mereka berbuka ya? Makannya Pak? Atau di tempat saya tak kasih kerdusan gitu. Pulangnya tak kasih sangu. Oke. Per orang 20.000. Barakallah. Itu kalau 700 orang ya 14 juta loh. Iya. Tiap Jumat loh Pak. Nah, antara Jumat dengan Jumat itu pasti ada closing. Artinya Jumat berkah itu saya tidak pernah merasa bersedekah. Itu ungkapan rasa syukur. Karena apa yang sedekah kan Allah. Ini Allah yang ngejoki. Sebelum Jumat itu udah dijoki. Kebutuhan saya 15 juta, ngejokinya 100 juta, 200. Coba saya itu jeleknya itu kalau sudah begini itu seneng ngecek Mas Ari begitu loh. Itu gimana eceannya apa? Eceannya apa Mas Ari? Ya yang ngece, kenal saya lama kok ora suge-suge gitu. Kowe kudu meguru maneh, Bro. Cuma mungkin dia gara-gara menghindar dari Pak Narto mungkin. Ya masalahnya banyak. Kadang-kadang dia mencari komunitas yang sekelas dia gitu. Atau dia tidak mengganggu, takut merepotkan saya, bisa. Kan banyak alasan gitu. Padahal saya tidak pernah direpotkan dengan orang-orang yang ingin bangkit. Saya selalu open. Pernah enggak Mas Arif itu WA saya kok tak tolak, kan saya enggak pernah nolak. Pokoknya selama saya ada di kantor, datang Mas Dias, Mbak Sasa kemarin, Mas Pak Narto sekarang
Nurul. Saya sudah kenal jenengan. Ya. Aku mangke WA loh. Oke, no problem. Selama jenengan pengen maju, jangan pengen kaya, jangan sedekahnya banyak, jangan pengen punya hati mulia, kita belajar bersama. Yes. Itu. Yang tiap hari Rabu itu masih ada, Pak? Rabu itu sekarang jadi Rabu malam Kemis Kliwon. Jadi selapan sekali. Oh, gitu. Tadinya setiap Rabu terus kena pandemi, terus sekarang tak rubah Kliwon, malam Kemis Kliwon, Rabu Wage Kemis Kliwon. Karena saya punya 2 rumah, yang pertama di Jangli, yang kedua di Metese. Rabu Wage Kliwon berarti selapan. Selapan sekali yang di Jangli. Tapi ini yang di Metese, di Dahlia Cluster itu juga selapan sekali. Tiap malam Jumat Pahing. Itu ngajinya apa yang di Metese? Sama, kita sholawatan, kita toriko, kemudian kita ada maulid, ada maido hasanah. Bro, Maulid jam 7 duhur. yang Metese bareng aku ya, Bro. Ya, tiap malam Jumat Pahing. Ya. Jangan tinggal di mana? Mriki. Oh, dong aja dekat 5 menit ke Dahlia Cluster. Ya 10 menit berarti. Iya, 10 menit. Aku nggak tahu, ngasih tahu, Pak. Kan dia itu sudah pakai alirannya Salafiyah. Yang batuknya hitam, jenggot, katanya cingkrang gitu. Tapi itu tanda itu dia ahli swarga. Amin. Ya, Bro, ayo ngaji mana nih Pak Narto mbak aku. Nanti barbodo. Jadi kita selama ini vakum, kita hanya happy saja. Kalau jangan pengen happy besok malam di Jangli. Oh gitu. Ya kita nyanyi happy nyanyi. Iya dangdutan, iya happy gitu. Iya nyanyi di rumah. Aku suka nyanyi. Pakai wah cocok. Datang aja Mas Ari besok. Nyanyi kita. Mas nyanyi iya serius habis tarawih. Minggu, Pak. Iya minggu sore, minggu malam. Minggu malam. Habis tarawih kita kumpul-kumpul makan-makan. Kita nyanyi-nyanyi, Di rumah saya di lantai 2. Mas Arif sudah tahu udah apa. Lu sampean belum nyanyi, nah aku belum nyanyi. Iya nyanyi. Masih apa enggak rumahnya, Pak? Masih apa enggak? Ya itu masalahnya. Nanti gampang gedung sholawat ABG kayak mepe sapal. Gedung sholawat ABG Jangli Perbalan. Jangli Perbalan. Jangli Perbalan iki cedhake gone sapa? Njero Bang Teras. Notaris Pak. Widyandoko. Widyandoko belok kiri, tempat saya lurus 500 meter, 200 meter lah. Widyandoko belok kiri. Setelah Alfamart kiri jalan ngonku. Nek Widyandoko kan belok kiri, nek saya lurus saja tepi jalan. Deket situ. Sampai gereja. Nah, samping gereja, sebelahnya gereja. Oh iya. Mantep lah. Diajak Mas Ari. Itu kiai-kiai saya mengumpul nanti. Kiai kan suaranya bagus-bagus nyanyi. Wah, Tapi kalau dulu memang khusus yang happy. Enggak. Ini kemarin kan habis happy di Metese. Yeah. Terus ini happy di Jangli. Jadi kita ngaji itu tidak harus pakai Arab-Arab gitu. Ngaji hati itu ngaji seneng gitu loh. Jangan sampai hati kita itu yang kita miliki itu susah. Iya. Kalau Anda itu menata hatinya dengan benar, hati Anda mesti seneng. Kalau hati seneng, mesti pinginnya bikin seneng orang lain. Iya. Seneng enggak dibak sendiri. Setuju, ini kalimat sakral. Iya. Nek hatimu seneng, pinginnya nyeneng wong liya. Nah, hatimu susah enggak bisa nyenengkan orang lain. Enggak bisa. Pak, Itu kunci itu. kunci. Makanya sugih ora apa-apa, sing penting bahagia kan gitu. Iya. Lho, sugih ra apa-apa, ya. Sing penting bahagia. Ojo Iya. miskin ra apa-apa. Miskin apa-apa. Miskin masalah. Gitu ya Pak Ganda? Ya. Siap. Sebenarnya masih banyak Pak yang harus kita gali dari Pak. Seri kedua. Seri kedua tadi Tentang kecerdasan keuangan. kecerdasan finansial. Ya. Itu nanti yang Toriko Fulusiah. Wah. keren. Tapi sebelum terpisah Pak. Ya. Silakan kasih tips untuk sobat kendel Pak. Nah, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kendel. Jangan pernah menjadi kaya tapi tidak bahagia. Kayalah Anda dan Anda berbahagia. Jadilah orang baik. Orang yang berkarakter baik. Dimulai dari kebiasaan yang baik, berbicara yang baik, dan punya karakter yang baik. Itu Anda akan kaya selamanya. Ada orang kaya hanya sebentar kemudian jatuh karena dia tidak memperbaiki karakternya. Lah kata kuncinya adalah bagaimana kita punya karakter yang baik.
punya mindset yang baik. Dan kita selalu berbuat kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Narto ya untuk sharing Ya. sore hari ini kepada sobat-sobat Kendel. Ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Ya. Ada sesi berikutnya. Tema yang lebih menarik lagi ya. Ya. Tadi yang sudah kita rancang apa Ya. kecerdasan finansial. Kecerdasan Ya. finansial. Oke, sobat Kendel, silakan like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak manfaat yang didapatkan oleh teman-teman di luar sana. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Kadang dan subscribe Cak Kendel Podcast ya. Iwayu daging Kendel. See you, Cak Cak Kendel. Kendel. Jos.